memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Roma pasal 12 ayatnya yang ke-9. Bunyi firman Tuhan, "Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik." Nah, di sini kita melihat bahwa jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Nah, di sini kita belajar tentang hidup dalam kasih. Jadi, di sini kita melihat bahwa manusia adalah makhluk sosial. Nah, artinya tidak bisa hidup sendiri tanpa memiliki hubungan dengan orang lain. Jadi, berarti seorang akan menikmati dan menjalani kehidupannya sebagai manusia yang wajar jika ia memiliki hubungan dengan orang lain. Nah, inilah yang membedakan antara manusia dan binatang. Jadi, hidup manusia adalah untuk mengasihi orang lain, adalah ciri khas umat Allah. Jadi, perintah Allah yang utama adalah saling mengasihi, bukan semata-mata untuk menegaskan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial, tapi karena Allah adalah kasih, supaya dapat saling mengasihi secara baik dan benar, Yesus meminta umatnya untuk senantiasa mendasarkan diri pada hubungan yang erat dengan orang lain atau dengan dirinya. Jadi, sebab Allah sendiri melalui Yesus Kristus telah mengasihi umatnya dengan memberikan nyawanya, sebab di dalam Dia dan oleh Dia, darahnya kita memperoleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Jadi, menurut keyakinan kasih karunia di dalam kitab Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-7, di situ dikatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Nah, di situ kita melihat bahwa kan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Nah, di situ kita melihat bahwa mereka yang melakukan perintah ini Yesus menyebut sebagai sahabatnya. Jadi, yang menunjukkan adanya keakraban di antara Allah dan umatnya. Dalam keadaan seperti ini, umat Tuhan akan lebih memahami apa kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka. Jadi, semua orang Kristen dari anak-anak sampai orang dewasa dapat mudah berbicara tentang kasih. Walaupun kenyataannya kehidupan Kristen kita seringkali bertentangan dengan kasih. Jadi, mengucapkan kata kasih itu sangat mudah, tapi disuruh untuk melakukan itu sangat sulit dalam kehidupan kita manusia. Jadi, pada pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama untuk hidup dalam kasih. Jadi, ada sebagian orang yang berpikir bahwa ketika ia tidak punya masalah dengan orang lain, maka ia sudah hidup dalam kasih. Namun, lewat bacaan hari ini kita belajar dari Paulus tentang bagaimana cara seorang Kristen hidup dalam kasih. Nah, di sini kita mau belajar ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan kepada adik-adik. Yaitu yang pertama, jangan dengan pura-pura atau munafik saling mengasihi di antara saudara. Jadi kalau kita mau mengasihi orang lain, jangan dengan pura-pura. Nah, yang kedua, mendahului dalam memberi hormat dan membantu orang-orang yang berkekurangan. Yang ketiga, memberi tumpangan bersukacita dengan orang-orang yang bersukacita. Yang keempat, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan yang kelima, tidak menganggap diri pandai dan hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi, firman Tuhan kita pada pagi hari ini mengajarkan kita untuk selalu hidup dalam kasih dan saling mengasihi satu sama dengan yang lain. Jadi, firman Tuhan kita pada pagi hari ini mengajarkan kita untuk melakukan kasih dalam kehidupan kita maupun dengan orang lain. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.